Untuk melakukan pengawasan terhadap produk obat dan makanan yang mengandung zat berbahaya yang beredar di masyarakat, pemerintah membentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Melalui kerjasama antara Dinas Sosial dan Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kantor Pos Tanah Merah Kabupaten Bovendigul kembali menyalurkan bantuan sosial berupa sembako tunai dan program Keluarga Harapan atau PKH. Halo, selamat pagi Bapak, Mama, dan Saudara dong semua. Senang sekali saya Romana Agnesia Barmasi dapat kembali menjumpai Anda dalam tayangan Info Digul edisi hari ini Jumat 31 Oktober 2025. Selain topik berita tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, kita ke berita pertama. Untuk melakukan pengawasan terhadap produk obat dan makanan yang mengandung zat berbahaya yang beredar di masyarakat, pemerintah membentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Pasca pertemuan, langkah konkret yang akan segera dilakukan adalah berkoordinasi dengan Bupati untuk membahas dan menandatangani surat keputusan SK serta Memorandum of Understanding MOU pembentukan Tim Pengawasan Obat dan Makanan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kesmas Dinas Kesehatan Bovendigul, Maria Lepong, yang mewakili PLT Kepala Dinas Kesehatan menjelaskan bahwa strategi pengawasan ini akan dijalankan dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan daerah. Dengan terbentuknya tim ini, pengawasan terhadap obat dan makanan dapat berjalan lebih optimal di semua elemen masyarakat, baik melalui apotik maupun obat-obatan yang dijual di kios-kios dan tempat lainnya. Jadi tentunya strategi ini kita boleh lakukan berdasarkan dengan kebutuhan daerah, terutama kita berharap bahwa dengan terbentuknya tim ini dapat menindaklanjuti terkait dengan pengawasan obat dan makanan di semua elemen-elemen di masyarakat, baik melalui apotek ataupun obat-obatan yang dijual di kios-kios dan lain sebagainya. Tentunya ini bersama tim kita akan segera menindaklanjuti. Ia menambahkan langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah berkoordinasi dengan Bupati Bovendigul untuk memastikan tindak lanjut dari hasil pertemuan tersebut. Harapannya SK dan MOU yang akan disusun dapat segera disetujui dan ditandatangani agar tim pengawasan bisa segera beroperasi secara resmi. Pembentukan tim ini diharapkan menjadi tonggak awal dalam memperkuat perlindungan masyarakat terhadap peredaran obat dan makanan yang tidak layak atau berpotensi membahayakan kesehatan. Dinas Kesehatan menegaskan, dengan adanya tim koordinasi yang solid, pengawasan dapat dilakukan lebih sistematis dan menyeluruh di seluruh wilayah Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Ketua Panitia Pertemuan Tim Koordinasi Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bovendigul mengingatkan bahwa baik produk makanan di pasar tradisional maupun di swalayan modern berpotensi mengandung zat berbahaya. Keamanan konsumsi tidak hanya terletak pada makanan, seperti jajanan sekolah dan produk kemasan, tetapi juga pada obat-obatan. Makanan yang terlihat bersih dan rapi di swalayan modern tidak serta-merta menjamin keamanannya. Laporan Ketua Panitia Rice Lolongan mengatakan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) merupakan instansi yang ditunjuk oleh pemerintah dalam pengawasan makanan. Produk makanan seperti yang terdapat pada jajanan sekolah, makanan olahan, dan makanan kemasan yang berada di pasar dan di toko-toko tradisional, tanpa kita sadari makanan tersebut dapat mengandung zat berbahaya. Sama halnya dengan produk makanan yang berada di toko-toko modern atau swalayan yang seringkali kita anggap bersih dalam hal penyediaan produk makanan pun tidak luput dari ancaman bahan yang berbahaya. Selain makanan, kebutuhan manusia juga terdapat pada pemenuhan penggunaan obat untuk keperluan pengobatan. Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan instansi yang ditunjuk oleh pemerintah dalam pengawasan makanan. Produk makanan seperti yang terdapat pada jajanan anak sekolah, makanan olahan, dan makanan kemasan yang beredar di pasar dan di toko-toko, tanpa kita sadari makanan tersebut dapat mengandung zat berbahaya. Sama halnya dengan produk makanan yang beredar di toko-toko modern atau swalayan yang seringkali kita anggap bersih. Dalam hal penyediaan produk makanan pun tidak luput dari ancaman bahan dan zat tambahan berbahaya.
Selain makanan, kebutuhan manusia juga terdapat pada pemenuhan penggunaan obat untuk keperluan pengobatan. Rice juga menambahkan obat merupakan suatu bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk mencegah, mengurangi, mentintangkan, dan menyembuhkan penyakit pada manusia. Obat dapat bermanfaat bagi penggunanya dan dapat pula merugikan bagi penggunanya. Obat dapat bermanfaat bagi penggunanya bila bahan baku dan zat pembentuk obat yang memenuhi standar khasiat dan aman. Obat dapat juga merugikan penggunanya bila komposisi dan zat pembentuk obat tersebut mengandung zat yang berbahaya. Pertemuan koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Dinas Kesehatan, instansi terkait, dan masyarakat dalam mengawasi serta memastikan bahwa setiap produk obat dan makanan yang beredar di Kabupaten Bovendigul aman, bermutu, dan layak dikonsumsi. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Sementara itu pemirsa, pembentukan tim khusus pengawasan obat dan makanan akan segera direalisasikan. Strategi ini dirancang untuk memperkuat pengawasan di semua lini, mulai dari apotik hingga obat-obat yang dijual di kios-kios dengan menyesuaikan kebutuhan spesifik daerah. Pemerintah menegaskan bahwa pengawasan obat dan makanan merupakan investasi jangka panjang untuk membangun kesadaran pelaku usaha dan melindungi kesehatan masyarakat. Melalui tim koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan TKPP POM di tingkat kabupaten, upaya penerangan, penyuluhan, dan pendidikan akan dilakukan secara kontinu guna mencegah penyimpangan sejak dini. Ketua Panitia Kegiatan Pertemuan Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan, Rice Lolongan, mengatakan, untuk melakukan pengawasan terhadap produk obat dan makanan yang mengandung zat berbahaya yang beredar di masyarakat, pemerintah telah membentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melakukan pengawasan produk obat dan makanan lokal. POM Merauke bekerjasama dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten kota, serta dinas-dinas terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, serta Kepolisian. Koordinasi ini dilakukan untuk meningkatkan pengawasan penegakan hukum dan peran serta semua stakeholder dalam pengawasan produk obat dan makanan yang mengandung zat berbahaya di kabupaten. Untuk melakukan pengawasan terhadap produk obat dan makanan yang mengandung zat berbahaya yang beredar di masyarakat, pemerintah membentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam melakukan pengawasan produk obat dan makanan, Lokapom Merauke bekerjasama dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah di Kabupaten Bovendigul serta dinas-dinas terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, serta Kepolisian dan instansi lainnya. Koordinasi ini dilakukan untuk meningkatkan pengawasan, penegakan hukum, dan peran serta semua stakeholder dalam pengawasan produk obat dan makanan yang mengandung zat berbahaya di kabupaten. Rice menambahkan peran pemerintah dapat dikategorikan sebagai peranan yang berdampak jangka panjang, sehingga perlu dilakukan secara kontinu memberikan penerangan, penyuluhan, dan pendidikan bagi semua pihak. Dengan demikian, tercipta lingkungan berusaha yang sehat dan berkembangnya pengusaha yang bertanggung jawab. Ia juga menegaskan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya penyalahgunaan obat atau bahan berbahaya dalam obat dan makanan perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan. Dengan demikian, pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Bovendigul, Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan TKPP POM di tingkat daerah kabupaten kota bertugas melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan meliputi perumusan kebijakan, perumusan rencana aksi atau program dalam kegiatan, serta monef pembinaan dan pengawasan obat dan makanan. Pengawasan yang baik bisa meminimalkan terbentuknya penyimpangan. Apabila terjadi penyimpangan, pengawasan yang baik seharusnya bisa mengetahui sejauh mana penyimpangan terjadi, serta penyebab terjadinya penyimpangan tersebut. Pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya penyalahgunaan obat dan makanan perlu dilakukan pembinaan, pengawasan obat dan makanan dengan pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Bovendigul. Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di tingkat daerah bertugas melaksanakan menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan meliputi perumusan kebijakan, penyusunan rencana aksi atau program dalam kegiatan, serta monef pembinaan dan pengawasan obat dan makanan. Pengawasan yang baik bisa meminimalisir terbentuknya penyimpangan
Apabila terjadi penyimpangan, pengawas yang baik harusnya mengetahui sejauh mana penyimpangan terjadi serta penyebab terjadinya penyimpangan tersebut. Melalui langkah-langkah ini, pemerintah berharap seluruh pihak dapat berperan aktif dalam memastikan produk obat dan makanan yang beredar di Kabupaten Bovendigul aman, bermutu, dan layak dikonsumsi. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, jangan kemana-mana, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Melalui kerjasama antara Dinas Sosial dan Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kantor Pos Tanah Merah Kabupaten Bovendigul kembali menyalurkan bantuan sosial berupa sembako tunai dan program Keluarga Harapan atau PKH. Penyaluran bantuan telah dimulai sejak 18 Oktober hingga 28 Oktober. Sudah berlangsung selama 3 hari di distrik Mandobo, mencakup 5 kampung
penerima manfaat. Koordinator bantuan, Denny Rismiadi menjelaskan bahwa syarat penerima cukup membawa KTP dan kartu keluarga asli untuk mencocokkan data sebelum dilakukan pemberian uang bantuan. Ia juga menyampaikan penerima bantuan sembako mendapat 600.000 per triwulan, sedangkan PKH disesuaikan dengan jumlah tanggungan masyarakat yang mulai dari 1 juta hingga 2 juta rupiah. Kalau untuk sembakonya ya, ini kan ada dua penerima manfaat ya, ada PKH sendiri, ada sembako, ada pun yang menerima PKH sembako. Jadi kalau untuk yang sembako sendiri itu mereka dapat 600.000 itu dibayarkan per triwulan. Sedangkan untuk PKH itu mereka dapatnya tidak tentu, itu sesuai anak. Jadi semakin tergantung anaknya. Kalau anaknya lebih banyak, mereka dapat 1 juta lebih, ada yang dapat 2 juta begitu. Ya kalau kita di sini kantor pos sebagai penyalur ya perubahan data itu selalu ada, selalu berkurang terus dari tahap pertama, tahap kedua. Yang sekarang kita bayarkan tahap ketiga ya data semakin berkurang, itu saja sih. Siap. Ia menambahkan kendala utama dalam penyaluran biasanya terkait dengan data penerima, karena kantor pos hanya berperan sebagai penyalur, sedangkan pendataan menjadi tanggung jawab dinas terkait. Denny berharap program bantuan sosial ini dapat terus berjalan dengan tepat sasaran, sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Andri melaporkan. Sementara itu pemirsa, masyarakat Kabupaten Bovendigul meminta agar penyaluran bantuan sosial seperti PKH dan BLT dilakukan lebih transparan dan tepat sasaran. Hal ini disampaikan oleh salah satu warga, Darius Kuot, yang menilai masih ada kendala dalam proses pendataan dan distribusi. Salah satu warga Kabupaten Bovendigul, Darius Kuot, menyampaikan pencairan bantuan biasanya membutuhkan waktu 3 hingga 4 bulan, sehingga masyarakat harus bersabar menunggu giliran. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan dari pemerintah daerah dan pusat agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang terdata. Salah satu warga, Darius, mengatakan tingkat pengangguran di bagian kampung-kampung pedalaman masih sangat tinggi. Dari 112 kampung yang ada, sebagian besar masyarakat belum memiliki pekerjaan tetap. Darius meminta agar bantuan tersebut tidak dihentikan dan lebih diperhatikan dari sisi pendataan serta penyalurannya. Ia menilai kurangnya pengawasan dan sosialisasi membuat distribusi bantuan rawan disalahgunakan oleh oknum di tingkat kampung. Sekali-kali memberikan uang kepada siapa-siapa saja yang diwakili. Karena diwakili itu tidak pernah menyalurkan sampai turun di kampung tangan Bapak Ibu tersebut. Nah, ini yang selalu menjadi masalah. Akhirnya jadi ribut-ributan besar-besar. Barangkali sampai bisa pembunuhan juga jadi. Hanya karena uang. 3-4 bulan baru ini sembako. Kami dapatnya baru 1.200.000. Kalau per bulan 300 seperti itu. Itu yang kita harapkan. Warga berharap pemerintah daerah dan pusat dapat memperketat pengawasan penyaluran bantuan sosial serta memastikan dana bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak di setiap kampung di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, sesaat lagi info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekerkening.id, dan aduannomor.id.
Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Dukungan terhadap kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat. Salah satunya datang dari Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Bovendigul yang berharap pemerintah baru dapat membawa daerah ini menjadi lebih baik. Pergantian kepemimpinan di Kabupaten Bovendigul membawa semangat baru bagi masyarakat adat. Berbagai elemen masyarakat berharap agar bupati dan wakil bupati yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan baik serta memperhatikan aspirasi masyarakat di seluruh wilayah. Saat memberikan sepatah dua kata, Ketua Umum LMA Kabupaten Bovendigul, Maret Klaru, menyampaikan bahwa saat ini masyarakat Bovendigul bersukaria dengan adanya pemimpin baru. Oleh karena itu, ia berharap agar segala kekeliruan dan perbedaan pendapat yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Dan kini saatnya bersatu untuk membangun Bovendigul yang aman, damai, dan sejahtera. Dirinya juga meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk membangun kerjasama yang baik dengan Forkopimda serta melayani masyarakat dengan kasih dan sepenuh hati. Hari ini Bapak-Bapak senang, bersukaria. Saya selaku Ketua Umum LMA Kabupaten Bovendigul mohon segala kekeliruan, segala beda pendapat yang sudah lalu-lalulah, mari kita bersatu membangun Bovendigul yang aman, damai, dan sejahtera. Dan saya minta kepada
Bapak Bupati dan Wakil Bupati, mohon kerjasama dengan Pak Kopilya. Selalu ada kerjasama yang baik. Bapak diberkati oleh Tuhan, menerima cucuran air mata, tangisan yang masyarakat merindukan. Terimalah talenta ini cukup hebat. Tapi Bapak doakan masyarakat, melayani masyarakat dengan kasih dan sepenuh hati. Ia juga mengharapkan agar bupati tidak banyak keluar daerah dan selalu berada di tengah masyarakat untuk melayani dengan tulus. Pihaknya menegaskan, LMA siap mendukung visi dan misi serta seluruh program pembangunan yang akan dijalankan oleh bupati dan wakil bupati dalam 5 tahun ke depan. Tim Liputan, Digul TV, Anis melaporkan. Selain itu, Bapak Mama dan Saudara dong semua, Pastor Paroki Hati Kudus Tanah Merah Yakub Taufan MSC menekankan bahwa program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati harus diawali dengan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi daerah. Menyambut 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati, tokoh agama di Kabupaten Bovendigul, Pastor Yakub Taufan MSC, memberikan catatan penting di mana program 100 hari harus berangkat dari evaluasi mendalam terhadap kondisi daerah sebagai fondasi utama. Saat ditemui usai kegiatan Ramatama bersama Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul, Pastor Paroki Hati Kudus Tanah Merah Yakub Taufan MSC menegaskan bahwa evaluasi adalah kunci agar program 100 hari benar-benar berpihak pada realitas dan kebutuhan masyarakat, di mana dimulai dari perbaikan manajemen. Dan ia menekankan bahwa pembenahan manajemen pemerintahan harus menjadi prioritas utama. Setelah itu perhatian juga perlu diberikan pada aspek keuangan daerah, pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur, terutama di wilayah-wilayah vital dalam kota Tanah Merah yang menurutnya semakin memudar dari waktu ke waktu. Oke Bapak, ini kan ada tadi kita ketahui bahwa ada 100 hari kerjanya. Mungkin harapan Bapak 100 hari kerjanya apa? Bidang-bidang apa yang perlu diperbaiki untuk 100 hari kerjanya? Pertama menurut saya untuk program 100 hari, pertama Bapak harus mengevaluasi apa yang sudah terjadi. Maka dari situ menjadi pegangan bagi Pak Bupati dan Wakil Bupati untuk menjalankan program 100 hari. Apa yang sungguh-sungguh menjadi harapan dan dambaan dari masyarakat, mulai dari perbaikan manajemen. Itu yang pertama, manajemen. Lalu soal keuangan, itu yang perlu diperhatikan. Sesudah itu mungkin pendidikan, kesehatan, perbaikan infrastruktur, terlebih di tempat-tempat vital, masuk di dalam kota kabupaten ini yang selama ini semakin redup. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan 100 hari ke depannya ini, pertama-tama ini masyarakat punya kebanggaan. Ini mulai bertumbuh, berkembang. Itu yang kami harapkan. Moga-moga terwujud. Pastor Yakub berharap dengan evaluasi yang matang dan langkah pembenahan yang terukur, pemerintahan baru di Bovendigul dapat menghadirkan perubahan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia juga menilai bahwa peran komunikasi, koordinasi, dan keterbukaan dengan semua pihak sangat dibutuhkan agar visi pembangunan bisa berjalan searah demi kemajuan daerah. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Pemirsa, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PSI Kabupaten Bovendigul melaksanakan kegiatan perekrutan atlet atletik dalam rangka persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi se-Papua Selatan. Seleksi yang digelar di lapangan SMP Tanah Merah ini diikuti oleh puluhan peserta dari tingkat SMP dan SMA SMK sederajat. Antusiasme para pelajar terlihat sejak sore saat para atlet mulai melakukan pemanasan dan persiapan sebelum mengikuti sejumlah cabang uji coba kemampuan. Saat ditemui, Wakil Ketua PASI Bovendigul Peter Yawan mengatakan bahwa proses perekrutan difokuskan pada 3 nomor utama, yakni lari, lompat, dan lempar. Dari hasil seleksi sudah mendapatkan beberapa anak yang punya potensi. Adapun kategori yang dilombakan meliputi lari 100 meter putra-putri, 200 meter, 400 meter, 800 meter, hingga 1.500 meter. Selain itu terdapat pula nomor tolak peluru, lempar cakram, dan lempar lembing, di mana seleksi ini diikuti oleh siswa-siswi SMP
serta SMA SMK se-Kabupaten Bovendigul dan tingkat umum. Baik, kami pengurus PASI Kabupaten Bovendigul hari melaksanakan perekrutan buat atletik ya, khusus di lari, lompat dan lempar. Dan memang kami sudah dapat beberapa anak, dan mudah-mudahan di hari esok nanti ada yang lebih baik lagi. Tetap 2 hari kami rekrut mereka, kan gitu. Kategori yang kita laksanakan ini lari 100 meter putra putri, lari 200, 400, 800 dan 1500. Nah, dan ini diambil dari tiap sekolah, ada juga yang umum. Gitu. Peter Yawan juga menambahkan bahwa penilaian dilakukan adalah untuk cabang lari berdasarkan waktu, sementara cabang lempar dan tolak peluru dinilai dari jarak yang dicapai oleh peserta. Dan dari hasil seleksi sudah terlihat sejumlah atlet muda yang memiliki kemampuan menjanjikan. Kegiatan seleksi ini menjadi langkah awal dalam menjaring bibit-bibit unggul atletik daerah yang akan mewakili Kabupaten Bovendigul pada ajang Pemprov mendatang. Selain mengukur kemampuan individu, seleksi juga bertujuan membina kedisiplinan, sportivitas, dan semangat kompetisi sehat di kalangan pelajar. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nup bagen, gup bagenep, gup bagenep, nup bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Romana Krisya Barmasi mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.